selamat datang di Tokonema Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap diberi kesehatan ya. Kali ini kami akan membahas alur cerita Dragon Ball GT. Walaupun serial ini dianggap sebagai seri non-canon, tapi cukup banyak penonton di Indonesia yang cukup menikmatinya. Alasannya bermacam-macam, dari lagu opening yang bagus sampai desain Super Saiya yang keren. Namun menurut kami yang membuat seri ini cukup populer adalah kenangannya. Ya, itu karena seri ini adalah anime lawas yang dulu sempat ditayangkan di TV nasional. Sehingga cukup banyak anak-anak yang menonton Dragon Ball GT di televisi. Apalagi dulu belum banyak hiburan seperti sekarang ini. Ditambah lagi jarak antara pembuatan Dragon Ball Z dengan Dragon Ball Super sangat jauh. Karena alasan tersebut kami memutuskan untuk menyegarkan ingatan masa kecil kalian dengan menceritakan kisah perjalanan Goku dan kawan-kawan setelah bertarung melawan Iblis Buu. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita bahas alur cerita Dragon Ball GT. Adegan dibuka dengan Goku yang sedang berlatih di Istana Dewa bersama Uub, seorang manusia reinkarnasi dari Iblis Buu. Bisa dilihat secara nama tinggal dibalik doang. Simple banget emang idenya ini. Di luar ruangan, Mr. Popo dan Dende ketar-ketir karena latihan Goku yang gak ngotak membuat seisi istana hampir hancur. Usai latihan, Uub dan Goku jatuh pingsan karena kelelahan. Berkat teknik penyembuhan Dende dan Mr. Popo, ia cepat memulihkan diri. Di sisi lain, tanpa disadari, Pilaf dan kawan-kawan masuk ke istana untuk mencuri Dragon Ball yang disembunyikan. Setelah celingak-celinguk kesana kemari, akhirnya yang dicari ketemu juga. Namun, Dragon Ball yang ditemukan bintangnya berwarna hitam, tidak seperti biasanya yang berwarna cerah. Karena Pilaf yang sudah dibutakan cinta, penjahat kelas teri itu pun masa bodoh dan tetap memanggil Shenlong. Goku yang melihat adanya cahaya langsung nyamperin Pilaf. Dia pun bertanya, "Hei Pilaf, ada urusan apa kalian kesini?" Pilaf lalu menjawab, "Gak ada apa-apa Kang, cuma cari angin." Tentu saja Goku tidak percaya, karena tadi ia melihat cahaya yang mencurigakan. Akhirnya karena kepepet, Pilaf menyuruh anak buahnya untuk menyerang Goku menggunakan robot pengendali. Tembakan rudal yang dilancarkan dapat dengan mudah ditangkap Goku. Goku pun berkata, dari dulu kalian memang tetap lemah ya." Perkataan itu membuat Pilaf ngedumel sampai berkata, andai jadi kecil lagi, pasti gampang nginjek-nginjek Goku. Ternyata kalimat itu dianggap Shenlong sebagai permintaan Pilaf. Akhirnya, naga terbang itu mengabulkan permintaan Pilaf dan membuat Goku menjadi kecil lagi. Pilaf yang tak bermaksud mengajukan permintaan itu pun hanya menangis menyesali ucapannya. Kasian ya Pilaf, udah bertahun-tahun nyari, malah gak sesuai harapan. Setelah berkonsultasi dengan Kaio Utara, Goku dapat kembali seperti semula hanya dengan mengumpulkan Dragon Ball dan membuat permintaan kembali dengan Shenlong. Namun, hal tersebut tidak mudah karena Dragon Ball yang sekarang tidak hanya ada di bumi, tapi tersebar ke seluruh planet. Mendengar hal itu, Goku langsung pamit pulang untuk menemui keluarganya terlebih dahulu. Sementara itu, Pan yang hendak cikiwir dengan pacarnya merasa kesal karena tidak diperbolehkan Pak Polisi untuk masuk ke dalam bioskop. Alasannya karena di kota sedang terjadi perampokan di sebuah bank. Adu tembak antara polisi dan perampok menghancurkan bangunan di sekitarnya, sampai Goku yang sedang makan ramen dibuat tidak nyaman. Pan yang sangat marah lalu menghampiri gerombolan perampok dan menendang serpihan kaleng sampai membuat salah satu perampok pingsan. Tak lama kemudian, Goku juga memarahi perampok karena menyandera wanita yang tak bersalah. Saat hendak menghadapi perampok dengan tinjunya, Goku tiba-tiba dicengkiweng Pan karena anak kecil macam dia tidak seharusnya ada di situasi berbahaya. Goku kemudian berkata, "Lah, lo sendiri kan juga bocil." Pan menjawab, "Udahlah, bocil diam saja, lihat kakak ini bertarung." Goku pun hanya melongo melihat Pan satu persatu menghajar para perampok. Setelah semua perampok berhasil ditumbangkan, Pan kemudian menghampiri yayangnya untuk mengajaknya nonton bioskop. Tapi karena pacarnya ini cowok jamet, dia ketakutan melihat kekuatan Pan dan akhirnya memilih pergi.
Sesaat kemudian, kakek kura-kura datang untuk mencari Pan. Di sana ia melihat Goku dan menanyakan bagaimana bisa dia berubah menjadi anak kecil lagi. Sementara itu, Pan terkejut tidak percaya bahwa anak kecil yang dimarahinya tadi ternyata adalah kakeknya sendiri, Son Goku. Sesampainya di rumah, Cici menangis histeris terseduh-seduh melihat suaminya menjadi jauh lebih muda darinya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana bisa dia menghadapi bahtera rumah tangga dengan Goku yang menyusut kayak kerupuk kena air. Kemudian Kaio Utara menghubungi Goku lewat telepati bahwa Goku harus berhasil mengumpulkan ke-7 Dragon Ball dalam waktu 1 tahun. Dan jika tidak berhasil, maka seluruh planet akan hancur. Trunks kini menjadi presiden muda di Capsule Corporation. Namun karena ia merasa pekerjaannya sangat membosankan, ia diam-diam pergi meninggalkan tugas yang dibiarkannya menumpuk di meja kerja. Kembali lagi ke rumah Goku, semua orang sedang membahas rencana untuk mencari Dragon Ball keluar angkasa. Kecuali Goten yang sibuk teleponan dengan yayangnya. Ya namanya juga usia puber. Akhirnya pesawat luar angkasa buatan Bulma sudah selesai dibuat. Namun pesawat itu hanya bisa ditumpangi oleh 3 orang. Yang dipilih adalah Trunks dan juga Goten yang akan menemani Goku. Vegeta menganggap pergi bersama Kakaroto akan melatih kemampuan anak muda itu. Walaupun pada awalnya mereka banyak alasan, tapi Vegeta tetap bersikeras untuk menyuruhnya pergi. Saat semua persiapan sudah selesai, Goku dan Trunks naik ke pesawat duluan. Sedangkan Goten masih sibuk teleponan dengan yayangnya. Di dalam pesawat ternyata Pan sudah menyusup terlebih dahulu. Sehingga ketika ia tahu Goku dan Trunks sudah berada di dalam pesawat, ia langsung tancap gas menerbangkan pesawat meninggalkan bumi. Ya, Goku, Trunks, dan Pan kini pergi meninggalkan bumi untuk mencari Dragon Ball yang tersebar di seluruh jagat raya. Di dalam pesawat, Trunks mencoba merebut remote pengendali dari tangan Pan supaya ia dapat kembali ke bumi dan memulangkan si bocah laknat itu. Sementara di bumi, Cici seperti ibu-ibu pada umumnya, ia menjemur pakaian sambil menatap langit. Diperlihatkan juga Bulma di laboratorium miliknya masih meneliti bagian pesawat yang jatuh saat lepas landas. Kembali lagi ke Goku dan kawan-kawan. Mereka semua sedang berdiskusi untuk membagi tugas. Pan kebagian bersih-bersih, Trunks memasak, sedangkan Goku bertugas untuk mencuci piring. Di tengah diskusi yang alot, tiba-tiba terjadi guncangan di dalam pesawat. Setelah Trunks mengeceknya, ia mendapati bahwa salah satu bagian pesawat mengalami kerusakan. Hal itu memaksa Trunks untuk melakukan pendaratan darurat di planet terdekat. Setelah mengalami guncangan yang menegangkan, Goku dan kawan-kawan berhasil mendarat di planet Imeka. Lalu, mereka langsung pergi ke pasar mencari barang yang diperlukan untuk memperbaiki pesawat. Saat sedang berjalan di tengah ramainya pasar, Trunks dan kawan-kawan dihadang para pedagang yang langsung menawarkan dagangannya. Lalu tanpa permisi, mereka memakaikannya di tubuh orang asing tersebut. Trunks yang kaget berkata, "Loh, kami kan tidak butuh ini." Tapi dengan entengnya, pedagang-pedagang tersebut menjawab, "Maaf tuan, barang yang sudah dipakai tidak boleh dikembalikan." Ya, itulah pentingnya waspada di tempat wisata ya teman-teman. Jadi inget pas studi tour, selalu ada aja abang-abang yang jual power bank KW. Udah gitu jualnya maksa lagi. Oke, lanjut. Trunks yang kesal akhirnya berhasil melarikan diri dari pedagang mata duitan tersebut. Lalu ia bermaksud untuk beristirahat di sebuah hotel. Resepsionis yang menyambutnya menenangkan Trunks bahwa mereka tidak sama dengan para pedagang di pasar. Mendengar hal itu, Trunks merasa sedikit lega. Namun tiba-tiba, saat Pan mandi, air yang keluar dari shower tidak bisa berhenti. Trunks yang hendak turun dari kasur terkena rantai. Makanan di dalam kulkas yang dibuka Goku pun tidak bisa berhenti keluar. TV yang menyala tidak bisa dimatikan. Dan alangkah terkejutnya mereka bahwa semua barang yang dipakai terdapat alat pengukur tarif. Seketika itu, Goku dan kawan-kawan langsung pergi melarikan diri dari hotel komersil tersebut. Di luar hotel, cuaca sedang tidak mendukung Trunks untuk pergi menuju pesawat. Saat Pan sedang menyesali perbuatannya ikut dalam perjalanan Goku, ia secara tidak sengaja masuk ke dalam ruangan keluarga penduduk planet Imeka.
Setelah duduk bersama dan mengobrol, mereka semua baru mengetahui alasan mengapa semua warga di planet itu mata duitan. Alasannya adalah Don Kai yang menjadi penguasa di planet itu. Ia memaksa seluruh penduduknya untuk menyewa apapun yang ada di sana. Bahkan rumah yang ditinggali keluarga itu pun sesaat kemudian langsung diambil paksa karena biaya sewanya sudah habis. Dan mereka tidak bisa membayarnya lagi. Keesokan harinya, Goku dan kawan-kawan berjalan kembali menuju pesawat luar angkasanya. Di tengah perjalanan, Pan berkata, "Hei, siapa tahu di planet ini ada Dragon Ball-nya." Trunks kemudian mengeluarkan radar Dragon Ball untuk mengecek keadaan di sekitarnya. Namun karena kaget, Trunks menjatuhkan radar itu dan malah dimakan oleh robot yang kehabisan energi. Robot itu berhasil ditangkap, akan tetapi pesawat luar angkasanya dibawa pergi oleh anak buah Don Kai. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kami lebih semangat dalam membuat video. Trunks masih melongo melihat pesawatnya diderek paksa milik mobil yang habis kecelakaan. Melihat hal itu, Goku mengajak semuanya untuk mengejar pesawat menggunakan teknik teleportasi miliknya. Namun setelah 2 kali dicoba, teknik tersebut gagal karena tubuh Goku yang mengecil membuat sebagian kekuatannya hilang. Di tempat lain, Don Kai sang penguasa planet Imeka sedang menyantap makanan lezat saat semua rakyatnya sengsara. Setelah itu, bawahannya memberitahukan bahwa mereka menemukan pesawat luar angkasa yang gak laku dijual. Don Kai kemudian berkata, "Ya udah, dipotong-potong aja besinya, terus jual sama Pak Haji Gatot. Yang penting cuan." Goku, Trunks, dan Pan menyusup ke istana kerajaan untuk mencari pesawatnya. Secara sembunyi-sembunyi, akhirnya mereka menemukan pesawat yang dicarinya itu. Namun keamanan di sekitarnya sangat ketat sehingga membuat trio Saiyan itu harus berhati-hati. Saat Pan secara tidak sengaja terkena lemparan kaleng dari penjaga, ia langsung menangis. Beruntung, Trunks dapat menutup mulutnya di waktu yang tepat. Namun, akibat dari tindakannya itu, batu yang berada di atas Trunks terjatuh dan menimpa kepalanya. Mendengar suara berisik, akhirnya penjaga mengetahui adanya penyusup yang masuk. Karena sudah ketahuan, mau tidak mau akhirnya Goku dan kawan-kawan harus menggunakan cara kekerasan. Dengan kekuatan bangsa Saiyan, para penjaga itu bukanlah lawan yang berat. Pukulan demi pukulan dilancarkan ketiganya sehingga membuat para penjaga ketakutan. Akhirnya, Pan berhasil membajak salah satu kendaraan yang ada di sana dan mengambil kembali pesawat luar angkasa miliknya. Tanpa babi bu, mereka bertiga keluar dari tempat tersebut. Tapi karena Pan masih anak-anak yang belum punya SIM, maka ia mengendarai kendaraan itu dengan ugal-ugalan, nabrak apapun yang ada di depannya. Pengawal keamanan Don Kai yang melihat kekacauan itu mencoba melancarkan serangan energi ke arah Goku. Namun dengan Kamehameha, Goku berhasil menahannya. Dari kejauhan, penjahat yang terlihat kuat itu berhasil membelokkan Kamehameha dari Goku sembari berkata, "Apakah mereka orang saya?" Akhirnya Goku, Trunks, dan Pan berhasil keluar dari tempat Don Kai dengan selamat. Ya, walaupun bemper kendaraan penyok di mana-mana. Di dalam ruangan Don Kai, 2 penjaga keamanan dimarahi habis-habisan karena pekerjaan mereka tidak pecus. Akibat dari kerusakan itu, mereka harus menerima gajinya dipotong untuk biaya perbaikan. Tetap ya, si Don Kai gak mau rugi. Kembali lagi ke Goku dan kawan-kawan yang berhasil mendapatkan pesawatnya kembali. Namun tentu saja mereka tidak bisa langsung pergi karena ada bagian yang rusak di pesawat itu. Dengan terpaksa mereka harus kembali lagi ke pasar yang tempo hari para pedagang memerasnya. Terlihat di pasar sangat ramai seperti biasanya. Namun saat Pan bertanya ke salah satu pedagang, tingkah semua orang mendadak aneh. Dalam sekejap, semua toko ditutup dan pasar mendadak sunyi. Trunks yang bingung dengan tingkah penduduk akhirnya menemukan poster yang membuatnya mengerti kenapa semua penduduk takut dengannya. Kini 3 orang Saiyan itu menjadi buron di planet Imeka karena mereka telah membuat kekacauan di istana kerajaan kemarin.
Akhirnya mereka sembunyi-sembunyi dari kejaran polisi kerajaan karena mereka tidak ingin melawannya. Saat mereka semua sedang bersembunyi, secara tidak sengaja Goku bertemu penduduk sipil yang menyebabkan ia ketahuan oleh polisi kerajaan. Mereka pun langsung lari di atas gedung-gedung yang tinggi. Di sisi lain, sang penjaga keamanan menyiapkan pasukan untuk menjatuhkan Goku dan kawan-kawan dengan tembakan. Namun, senjata tersebut bukanlah lawan yang sulit bagi orang Saiyan. Saat sedang asik berlari di atas gedung, tiba-tiba Pan menginjak atap yang sudah retak sampai membuat dirinya jatuh ke dalam rumah warga. Pada awalnya, kakek dan nenek itu ketakutan melihat Goku dan kawan-kawan. Namun, ketika melihat perilaku Pan yang kelihatan masih polos, akhirnya nenek itu mengizinkan mereka semua untuk makan bersama di rumah mereka. Saat sedang makan bersama, nenek itu menjelaskan bahwa Don Kia memanglah orang yang serakah. Ia mengambil semua pesawat orang asing supaya mereka tidak bisa kembali ke planet asalnya. Yang ia pedulikan hanyalah uang dan uang. Mendengar cerita itu, Pan merasa kasihan. Ia lalu memutuskan untuk memberi Don Kia pelajaran. Pan, Goku, dan Trunks kini berpura-pura menyerahkan diri ke polisi kerajaan. Di dalam istana, Don Kia masih sibuk menghitung uangnya, mengingatkanku sama kelakuan Mr. Krabs di SpongeBob. Namun tiba-tiba, pintu ruangannya diterobos masuk oleh Goku dan kawan-kawan. Setelah Don Kia cek, ternyata seluruh anak buahnya sudah pingsan dihajar 3 orang Saiyan itu. Pan mencoba berinisiatif untuk menyerang Don Kia. Namun, ia malah terkena jebakan listrik yang sudah disiapkan penguasa rakus itu. Akhirnya, tubuh Pan tidak bisa bergerak hingga ia merasa kesakitan. Dari belakang, Rejik, sang pengawal terkuat, datang untuk melawan Goku. Akhirnya mereka pun bertarung. Pada awalnya, Goku dibuat kewalahan dengan kekuatan yang dimiliki Rejik. Namun, setelah ia berubah ke mode Super Saiyan, situasi menjadi berbalik. Goku menghajar Rejik hingga babak belur. Dengan menggunakan Kamehameha, Goku berhasil mengalahkan Rejik. Sampai-sampai penjahat itu memuji kekuatan yang dimiliki Goku. Don Kia yang sudah tidak mempunyai backingan lagi, akhirnya mau tidak mau harus menuruti perkataan Pan. Dengan sangat terpaksa, ia menyetujui untuk menghilangkan aturan biaya sewa dan mengembalikan semua pesawat luar angkasa penduduk yang ditahannya. Pan, Goku, dan juga Trunks kembali ke kota untuk mengumumkan keberhasilannya mengalahkan pasukan Don Kia. Penduduk pun bahagia atas kemenangan Goku. Mereka bisa hidup dengan damai dan bisa pulang ke planet mereka masing-masing. Di akhir scene ditunjukkan bahwa robot yang menelan radar Dragon Ball kini bersatu dengan radar itu. Robot itu menunjukkan tempat Dragon Ball berada. Salah satunya kini berada di sebelah utara planet Imeka. Bagaimana perjalanan Goku dan kawan-kawan selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di episode selanjutnya. Nah, itu tadi adalah pembahasan alur cerita dari Dragon Ball GT episode kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka silahkan like dan share video ini, atau jika ada request, kritik, dan saran langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian semua akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.